DPRD dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Agusman Arif menyampaikan rekomendasi Pansus dalam sidang rapat paripurna tahun 2025 ini. Pemkot Bandar Lampung telah menunjukkan kinerja positif, terlihat dari naiknya indeks pembangunan manusia yang naik menjadi 80% dari sebelumnya 2023 sebesar 79%. Usia harapan hidup meningkat jadi 74,70, sebelumnya 74,53%. Persentase penduduk miskin pun turun menjadi 7,37 dari 7,77%. Kemudian realisasi pendapatan daerah naik menjadi 83 dan realisasi belanja sebesar 82%. Menurutnya dari segi substansi terdapat beberapa hal yang perlu dicermati. Dokumen LKPJ dengan RPJMD tahun 2021-2026 dan LKPD 2024 belum dijabarkan secara implisit dalam matriks. Hal ini menyulitkan dalam membaca kesinambungan antara perencanaan realisasi pembangunan. Tabel program kinerja OPD disusun tanpa disertai narasi, permasalahan, dan solusi, terutama program kegiatan yang tidak mencapai 100%. Meskipun telah LKPJ disampaikan dan pembangunan kota sudah dilakukan, namun beberapa OPD masih belum menjabarkan output kegiatan. Untuk setiap program yang tidak mencapai target. 4. Menyusun bagian tindak lanjut rekomendasi DPRD dengan ukuran keberhasilan yang terukur dan terstruktur. 5. Beberapa catatan yang terukur dan komprehensif terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini. Paripurna Dewan yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa fraksi-fraksi telah menyampaikan pendapat akhir dan setuju atas rekomendasi DPRD terhadap LKPD di tahun 2024 yang disusun oleh panitia khusus. Pada akhirnya, kami berharap kiranya laporan panitia khusus atas laporan keterangan bertanggung wali kota Bandar Lampung tahun 2024 dapat ditetapkan menjadi rekomendasi DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menjadi bahan pemerintah kota dalam penyusunan, perencanaan, dan anggaran pada tahun berjalan serta tahun berikutnya 2023. 6. Realisasi pendapatan daerah mencapai 83,77%, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 82,80%. Namun demikian, dari sisi substansi terdapat beberapa hal yang perlu dicermati. 1. Keterkaitan antara dokumen LKPD dengan RPJMD 2021-2026 dan LKPD 2024 belum dijabarkan secara eksplisit dalam bentuk matriks keterkaitan sasaran dan indikator. Hal ini membuat pembaca sedikit kesulitan menelusuri kesinambungan antara rencana dan realisasi pembangunan. 2. Beberapa tabel capaian kinerja OPD disusun tanpa disertai narasi, permasalahan, dan solusi, terutama pada program kegiatan yang tidak mencapai 100%. Hal ini menyebabkan informasi tentang efektivitas program menjadi tidak utuh. 3. Meskipun telah disampaikan LKPD ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja, namun beberapa kinerja OPD masih cenderung fokus pada penjabaran output kegiatan dan belum menampilkan secara memadai indikator pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat. 4. Dokumen LKPD telah menyebutkan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun 2023 pada 43.3, namun belum dilengkapi dengan indikator keberhasilan atau bukti konkret atas tindak lanjut tersebut. Terkait hal tersebut di atas, maka DPRD Kota Bandar Lampung merekomendasikan agar dalam penyusunan LKPD ke depan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan dari hasil penjabaran dari Pansus seluruh kinerja sudah berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah juga nggak ulas lagi, teman-teman sudah lihat bahwa apa yang sudah disampaikan oleh anggota Pansus untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Bandar Lampung, dan harapan Bunda Eva semua yang sudah disampaikan nanti kita tinggal laksanakan sesuai dengan harapan keinginan dari masyarakat dan juga DPR. Ya, oke? Bunda mau ke lapangan di provinsi, lagi nunggu harinya. Nanti Bunda ikut semua ya, Bunda kita ikut semua ya, penandatanganan. Berdasarkan beberapa poin di atas, Pansus LKPJ DPRD Bandar Lampung memberikan sejumlah rekomendasi
agar penyusunan LKPJ ke depan memperhatikan sebagai berikut. 1. Menyusun matriks LKPJ. 2. Menyajikan analisis capaian dengan disandingkan indikator input, output, dan lokasi. 3. Menyertakan permasalahan dan solusi untuk program yang tidak mencapai target. 4. Menyusun tindak lanjut rekomendasi DPRD lebih terstruktur. 5. Lampiran tidak boleh terpisahkan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Delta TV melaporkan.